Hello everyone, welcome back to Mosan Ngobrol Santai with Miss Ines and Dr. Natali. anak-anak. Miss Ines akan menanyakan nih kepada Dr. Natali. Nah, tentang kebersihan diri dulu dokter. Kebersihan diri itu apa saja sih dokter yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak SD nih dokter? Baik anak-anak, jadi self love yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah yang pertama adalah tentang kebersihan diri ya. Jadi kebersihan diri apa yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah kita mandi ya. Mandi itu paling tidak sehari 2 kali ya anak-anak, mandi dan keramas. Nah seperti itu. Dan juga anak-anak ketika kita setelah mandi ini yang paling penting ya Miss ya, sekarang ini kan kondisi pandemi ya, jadi di luar sana itu banyak terdapat virus, banyak bakteri, banyak kotoran yang menempel di tubuh kita mulai dari rambut sampai kaki. Nah jadi kita harus keramas, mandi dan mengganti baju, ini yang paling penting Miss. Jadi baju yang kita pakai setelah kita beraktivitas di luar itu jangan dipakai lagi di rumah ya anak-anak ya. Nah yang paling penting ini juga mengganti pakaian dalam, ini juga penting sekali Miss. Kenapa? Karena baju dalam ini yang langsung menempel ke tubuh kita setelah kita beraktivitas seharian, kita banyak berkeringat. Nah itu juga menimbulkan lembab ya. Kalau sudah lembab seperti itu nanti disukai oleh jamur. Nah kalau kalian tidak mengganti baju dalam kalian dengan rutin nanti bisa panuan ya. Jadi kalau jamur yang ada di tubuh itu namanya panu Miss. Nah kalau kita tadi keramas ya, kalau kita nggak keramas, kita malas keramas nanti bisa ketombean. Nah ketombe itu juga jamur yang ada di tubuh kita tapi dia tempatnya di kepala, seperti itu ya. Jadi kita harus rajin menjaga kebersihan tubuh kita. Dan juga anak-anak juga harus ganti kaos kaki ya setelah kalian satu hari di sekolah, kalian setiap hari harus mengganti kaos kaki. Ini juga penting sekali ya. Jadi setelah kalian pakai 1 hari, besoknya kalian harus ganti lagi supaya pertama tidak lembab ya, juga tidak bau kaki. Itu jadi setiap hari ganti. Dan juga ini juga penting Miss, sepatu ya, menyimpan sepatu itu juga harus di tempat yang terbuka, yang kena angin-angin supaya sepatu kita ini juga tidak lembab. Kalau lembab nanti bisa menimbulkan bau ya, jadi bisa jadi bau kaki karena awalnya dari sepatunya ini tadi, seperti itu Miss. Nah mungkin anak-anak kalau berangkat sekolah itu dokter, kita juga harus anak-anak itu wajib untuk cuci tangan ya dokter ya. Nah penting sekali juga anak-anak, jadi cuci tangan ya, kalian jangan lupa cuci tangan ketika kalian setelah dari kamar mandi, setelah kalian memegang binatang peliharaan, memegang benda-benda yang sering dipegang banyak orang, misalkan pintu, gagang pintu atau di komputer seperti itu ya. Jadi kalian ketika pegang-pegang itu kalian harus sering mencuci tangan, bisa menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer seperti itu Miss. Jadi oh ya juga kalian kalau sebelum makan itu juga harus kalian cuci tangan, itu jangan lupa itu ya, karena sebelum kita makan kan kita makan memasukkan makanan ke mulut kita nih. Nah itu jadi kalau tangan kita tidak bersih itu nanti bisa membahayakan tubuh kita. Kita bisa sakit perut nanti kalau tangan kita tidak bersih, seperti itu. Oke, mungkin ada anak-anak yang tanya nih dokter, kalau misalnya makan waktu istirahat dulu itu dokter, kita apakah cuma boleh pakai hand sanitizer aja atau kita harus cuci tangan dulu terus kita pakai hand sanitizer dokter? Oke, boleh. Jadi seperti ini anak-anak, kalian kalau ada air dan sabun kalian bisa gunakan air dan sabun. Tapi misalkan memang tidak ada, boleh kalian menggunakan sanitizer, tapi
gunakan dengan baik, dengan maksimal. Jadi terutama yang sela-sela jari ini ya. Jadi kalian harus benar-benar bersihkan dengan benar dengan 5 langkah cuci tangan. Nah, masih ingat atau tidak anak-anak 5 langkah cuci tangan itu juga harus kalian gunakan ketika kalian menggunakan sanitizer. Boleh menggunakan gitu, Miss. Thank you dokter. So we must aware to clean our body ya. Oke, untuk menuju ke poin berikutnya nih dokter ya, mungkin tentang aktivitas fisik dokter. Nah, aktivitas fisik itu mungkin dapat berupa olahraga ya dokter ya. Nah, itu bagaimana sih olahraga yang cocok untuk anak-anak ini dokter? Nah, olahraga yang baik untuk anak-anak itu kalian bisa lakukan apa saja yang menurut kalian menyenangkan. Nah, jadi untuk kita semua, tidak hanya anak-anak, meskipun dewasa juga, dokter juga, Miss juga, dan juga mama papa juga, kita lakukan tiap hari selama 30 menit. Tapi misalkan ini aduh nggak sempat karena sudah sibuk, boleh dalam 1 minggu itu paling tidak 2 hari bisa untuk olahraga, tapi lebih lama, bisa 1 jam seperti itu. Tapi harus dilakukan rutin setiap minggu seperti itu, Miss. Nah, bisa kalian lakukan macam-macam. Kalian bisa bersepeda, kalian bisa jogging, bisa berenang, main bola, atau juga basket, kalian bisa main badminton seperti itu. Tapi harus selama 30 menit. Nah, ini penting sekali anak-anak. Kenapa kalau kita harus melakukan olahraga supaya terhindar dari obesitas? Yang pertama itu, karena sekarang ini banyak sekali ya obesitas ya. Anak-anak juga berbahaya. Dengan adanya obesitas itu jantungnya jadi tidak sehat. Jadi tidak hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak juga bisa terkena penyakit jantung kalau terkena obesitas seperti itu, Miss. Nah, juga pentingnya olahraga itu supaya kita menjaga kebugaran tubuh. Jadi kita tidak gampang sakit, kita juga sudah terbiasa beraktivitas ini ya. Kalau kita olahraga itu kita tidak gampang lelah seperti itu, Miss. Jadi penting sekali anak-anak untuk berolahraga. Oke, so sport actually important ya. Nah, kita harus melakukan olahraga kurang lebih 30 menit setiap harinya. Berlanjut ke makanan sehat nih dokter, healthy food. Nah, menurut dokter, apa saja sih makanan yang baik untuk kami konsumsi sebagai anak-anak SD dokter? Ya, jadi untuk makan makanan sehat ya anak-anak, kalian harus mengandung zat-zat seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan juga serat. Itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi makan makanan itu tidak hanya asal enak saja, tapi yang utama adalah sehat dan bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, jadi mengandung zat itu tadi anak-anak ya. Jadi ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa kita dapat dari nasi, bisa juga biji-bijian, roti, kentang seperti itu, Miss. Jadi ada juga anak yang aduh nggak bisa makan nasi, boleh, tidak apa-apa, diganti dengan itu tadi. Nah, karbohidrat itu penting sekali sebagai sumber energi. Jadi ketika kalian beraktivitas, karbohidrat itu yang digunakan. Dan juga mengandung zat itu tadi ya, Miss ya, ada protein. Protein itu banyak sekali terdapat di tempat kita. Kita bersyukur ya tinggal di Indonesia. Proteinnya ada hewani, ada nabati, nih semuanya tersedia. Yang protein hewani ada daging, ada susu, ada telur, ada juga ikan ya. Ikannya itu bisa di ikan yang air tawar atau air laut ya, macam-macam sekali, atau ayam seperti itu ya. Setiap hari kita jumpai dengan mudah. Dan juga protein yang nabati nih, kita itu mudah sekali. Ada makanan yang mudah dan murah dicari, itu tempe tahu ya. Jadi kalau di luar negeri itu tempe itu bisa mahal sekali, ratusan ribu ya, Miss. Di tempat kita itu setiap hari mudah sekali. Itu adalah ya makanan yang bergizi. Jadi makanan yang bergizi itu tidak harus mahal ya, tapi mengandung zat-zat yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan yang paling penting itu juga ada serat ya. Serat itu dari sayuran, buah-buahan, supaya ketika kita
makan sayur dan buah seperti itu, sistem pencernaan kita itu berfungsi dengan baik, membantu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Salah satu fungsinya seperti itu ya. Nah, itu juga mengandung vitamin-vitamin seperti itu tadi di sayuran, buah-buahan, dan juga jangan lupa konsumsi air ya. Kalian harus minum air putih ya, itu supaya tubuh kalian tidak gampang lemas, tidak kurang cairan, dan juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Ini dokter ada titipan pertanyaan dari anak-anak. Bagaimana cara kita untuk mengatur jam tidur yang baik untuk kita, dokter? Oke, jadi anak-anak yang penting kalian perhatikan adalah kalian itu harus reschedule. Kalian harus menjadwal ulang ya. Jadi harus benar-benar disiplin, ketika kalian istirahat ya. Jadi pergunakan waktu kalian ini selama 24 jam ini dengan baik. Kalian boleh belajar, kalian boleh bermain, boleh beraktivitas apa saja, tapi kalian harus jangan lupa istirahat. Nah, apalagi sebelum tidur ini Miss, anak-anak ini harus menjauhkan dari berbagai gadget 1 jam sebelum istirahat ya. Jadi kenapa kok kita ini harus menjauhkan dari gadget? Karena gadget ini ada namanya sinar blue light, Miss. Nah, sinar ini kalau terkena mata, nah ini nanti efeknya ke otak. Jadi otak ini kan kalau sudah malam dia otomatis ya dia minta istirahat ya, tubuh kita istirahat. Nah, kalau kena sinar itu tadi dia jadi kayak semangat lagi gitu, kayak kita kena matahari pagi, jadi kita nggak jadi istirahat, kayak jadi melek terus. Nah, itu makanya 1 jam sebelum kita beristirahat itu kita harus jauhkan, jadi kita benar-benar bisa beristirahat dengan baik seperti itu. Oke dokter, nah ini ada titipan pertanyaan nih dokter. Gimana cara kita untuk menjaga kesehatan mata di era digital ini? Oke, jadi yang paling mudah ketika kita menjaga kesehatan mata di masa digital seperti ini, kalian ada teori namanya 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kita berhenti dulu menatap layar selama 20 detik dan sejauh 20 meter. Nah, misalkan nih kalau 20 menit kok rasanya kok kayak sulit ya, oke bolehlah 30 menit supaya mudah. Jadi setiap 30 menit setelah kalian menatap layar itu jangan menatap layar lagi, kalian pindahkan fokus, tatap tempat yang lain yang lebih jauh dan jangan lihat layar itu lagi. Itu lakukan seperti itu ya selama 30 detik sejauh 30 meter misalkan, itu tadi. Kalau 20-20 agak susah. Nah, dengan itu tadi itu mengurangi kelelahan mata juga seperti itu gitu Miss. Jadi kalau boleh ada yang menggunakan anti radiasi juga boleh, tapi yang paling mudah dan murah dan sudah terbukti efektif itu seperti itu tadi Miss. Nah, itu tadi anak-anak podcast kita kali ini bersama dengan Dr. Natali. Oke, see you in the next podcast. See you, love yourself and God bless you.